Di akhir cerita lalu Tintin kebingungan setelah mendapat telepon aneh. Yuk kita dengerin cerita selanjutnya. Tintin masih merasa aneh dan bingung sesudah mendapat telepon yang aneh. Tintin tanpa sengaja menoleh ke arah cermin di dinding. Dia baru menyadari bahwa seseorang di kamar sebelah sedang mengintainya. Tintin sadar bahwa sosok pria misterius itu mungkin sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadapnya. Snowy, anjing setia Tintin, terus mengawasi keadaan. Snowy bertanya-tanya, ada apa lagi sekarang? Tintin mulai merencanakan bagaimana menangkap pria itu. Sementara Snowy ikut merasa was-was. Tintin memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia meminta Snowy agar tetap tenang dan menunggu di tempat. SST. Jangan bingung Snowy. Kamu tunggu di sini saja. Saya ingin membuat sedikit kejutan. Ucap Tintin seraya memanjat keluar jendela hendak melakukan trik penyergapan kepada penjahat yang mengincarnya. Tanpa berpikir panjang, Tintin sudah berada di tepian jendela berjalan menyusuri bangunan yang tinggi di luar bangunan. Dengan penuh keberanian Tintin mempertaruhkan nyawanya memanjat ke sisi bangunan tinggi yang lain. Snowy mengawasi dari jendela. Sesudah sampai di depan jendela kamar sebelah, Tintin mulai mengintip ke dalam ruangan di mana penjahat tersebut berada. Dengan penuh hati-hati dia terus mengawasi pergerakan pria misterius itu. Sementara pria misterius itu tidak menyadari bahwa Tintin sedang bersiap menyergapnya dari belakang. Penjahat yang membawa pistol itu mulai gusar dan bertanya-tanya, mengapa dia tidak muncul-muncul. Ia jelas merasa curiga dan tampaknya tidak sabar untuk melancarkan serangannya. Namun tanpa ia sadari Tintin sedang berada di balik jendela tepat di belakangnya siap menggagalkan rencananya. Akhirnya Tintin berhasil menyergap penjahat itu dari belakang secara tiba-tiba. Siap melayani Tuan. Angkat tangan, ujar Tintin dengan suara penuh keyakinan sembari menodongkan pistolnya. Tertangkap basah, penjahat itu mengangkat kedua tangannya terkejut. Tanpa menunda-nunda Tintin langsung meminta bantuan lewat telepon. Halo, resepsionis? Di sini Tintin. Tolong segera kirim polisi ke kamar saya, kata Tintin tegas di telepon sementara pria yang tertangkap masih dengan tangan terangkat. Snowy berdiri waspada di samping Tintin siap menghadapi situasi apapun. Beberapa saat kemudian, Tintin berdiri dengan pistol di tangan mendengar pintu diketuk. Dia memerintahkan untuk masuk ke kamar. Masuk, ucap Tintin penuh gaya. Polisi akhirnya datang. Seorang detektif yang mengenakan mantel panjang muncul bersama seorang petugas. Mereka terlihat tegas dan siap menangani penjahat yang sudah menyerah ini. Tintin memandang dengan lega, penjahat tersebut akhirnya resmi diserahkan ke pihak berwenang. Detektif itu memberikan pujian kepada Tintin, mengatakan, Anda hebat Tuan Tintin. Ini memang penjahat yang berbahaya. Sekarang dapatkah Anda ikut dengan kami ke kantor polisi sebentar? Biasa untuk urusan administrasi. Tintin dengan percaya diri menyetujui permintaan itu. Tentu saja, jawabnya santai sembari memastikan penjahat sudah dikawal dengan aman. Tintin dan Snowy kemudian duduk di mobil polisi mengantar si penjahat menuju kantor. Mobil melaju dengan cepat di jalanan kota siap untuk menyelesaikan urusan. Mobil terus melaju di jalanan kota meninggalkan gedung-gedung menjulang tinggi di belakang. Roda berputar dengan cepat membawa Tintin dan para polisi menuju kantor polisi. Setelah tiba di tujuan, seorang petugas mempersilakan Tintin keluar dari mobil. Mari ikut saya Tuan Tintin. Bapak kepala sudah menunggu Anda. Ucap petugas itu dengan ramah namun terasa penuh formalitas. Tintin merasa ada sesuatu yang mencurigakan selama perjalanan ini. Rasanya suasana ini mencurigakan. Untung saya sudah siap dan bawa pistol, pikir Tintin dalam hati. Ia berjalan mengikuti petugas namun tetap waspada terhadap segala kemungkinan. Petugas yang mengawalnya membuka pintu sebuah ruangan dengan tulisan polisi di pintunya dan mempersilahkan Tintin masuk. Silakan masuk.
ucapnya dengan nada formal. Setelah Tintin masuk ke dalam ruangan, petugas itu tampak cepat-cepat menutup pintu. Tindakannya yang agak terburu-buru semakin menambah kecurigaan Tintin. Setelah pintu tertutup, petugas itu dengan cepat mengganti pelang yang berada di depan pintu. Bukan polisi lagi yang tertulis pada pelang tersebut, melainkan tulisan lain. Petugas mengganti papan nama dengan tulisan SBC, Sindikat Bandit Chicago. Ternyata ini adalah jebakan yang diatur oleh sindikat penjahat di kota tersebut. Pintu yang tampak biasa itu adalah jalan untuk Tintin masuk langsung ke dalam sarang bandit. Tintin di ruangan itu disambut oleh seorang pria yang duduk di meja besar. "Saudara Tintin, senang bertemu dengan Anda. Silakan duduk," ucapnya dengan senyum picik. Ketika pria itu menawarkan cerutu, Tintin tegas menolaknya. Pimpinan itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Bobby Senyum, pimpinan dari gang oposisi yang menjadi saingan Al Capone. Bobby menawarkan sejumlah uang besar kepada Tintin. Dia menawarkan $2.000 per bulan serta hadiah tambahan $20 untuk menghabisi Al Capone. Bobby memberikan kontrak kerja kepada Tintin, berharap Tintin akan bergabung dengannya. Namun Tintin dengan cepat menolak tawaran itu. Dia meraih pistolnya dan berkata, "Angkat tangan bandit. Kemarikan kertas itu. Ingat, saya datang ke Chicago untuk membersihkan kota ini dari bandit-bandit, bukan untuk menjadi antek." Bobby terperanjat, tidak menyangka Tintin akan melawan. Dengan berani Tintin mengatakan bahwa pekerjaannya akan dimulai dengan menangkap Bobby Senyum sendiri. "Dan pekerjaan ini mulai dengan menangkap kamu." Bobby hanya tersenyum melihat Tintin mengarahkan pistol padanya. Bobby Senyum tersenyum licik sambil menekankan kakinya ke tombol di bawah mejanya. "Memang istimewa alat yang ada di dekat kaki saya ini." Dan benar saja, di bawah meja Bobby terdapat tombol rahasia yang memungkinkan Bobby membuka jebakan lantai di bawah kaki Tintin. Tanpa bisa berhenti, Tintin terjatuh ke dalam jebakan. Lantai di bawah kakinya terbuka lebar dan Tintin jatuh ke ruangan bawah tanah. Senjata yang dipegangnya terlepas dan Tintin tersungkur dengan pusing. Tintin terjebak di dalam ruangan sempit yang dipenuhi asap. "Saya tertipu. Dan sekarang saya terkurung." Asap. Baunya aneh, seperti kesakitan. Hembusan asap semakin pekat. Ia menyadari asap tersebut bukanlah sembarang asap, melainkan gas mematikan. Tintin semakin panik ketika menyadari apa yang sebenarnya ia hirup. Gas! Tolong! Mereka mau menghabisi saya. Mana sapu tanganku? Tintin berusaha melindungi dirinya, menutup wajahnya dengan sapu tangan, namun situasinya semakin genting. Gas tersebut semakin kuat. Tintin mulai merasa kesulitan bernapas. "Sia-sia. Matilah saya. Tidak bisa napas. Paru-paruku seperti terbakar." Jerit Tintin di tengah kepungan gas yang semakin pekat. Tubuhnya terasa semakin lemah. Pintu untuk bertahan hidup makin tertutup bagi Tintin. Akhirnya, Tintin jatuh tak sadarkan diri di lantai dikepung oleh asap tebal. Nasibnya tampak suram, ia tergeletak dalam ruangan beracun itu. Mungkinkah masih ada harapan bagi Tintin di tengah keadaan yang begitu genting? Di pintu seorang pria memakai masker gas masuk sambil berkata dengan bangga, "Itu dia, Nick. Gas Lex 22Z memang benar-benar ampuh." Jelas pria itu merasa puas bahwa Tintin telah berhasil dilumpuhkan oleh perangkat berbahaya mereka. Setelah memastikan Tintin benar-benar tak sadarkan diri, para bandit segera merencanakan langkah berikutnya. Mereka memutuskan untuk menyingkirkan Tintin dengan segera. "Lekas kita buang dia di Danau Michigan," ujar salah seorang pria bandit tersebut. Para bandit membawa tubuh Tintin yang tak sadarkan diri ke dekat Danau Michigan. "Tidak ada orang di sini. Aman, Nick. Bawa saja dia." Salah satu bandit memastikan situasi sepi sebelum mereka melaksanakan rencana jahat mereka. "Tintin kini benar-benar dalam bahaya.
Di akhir cerita ini Tintin terjebak di ruang beracun, pingsan, dan mau dibuang ke danau. Yuk teruskan di chapter selanjutnya, bagaimana nasib Tintin?